Strategi Pusat Keamiran LDII dalam melakukan aksi pemagaran. Membahas mengenai taktik dan strategi Pusat Keamiran Islam Jamaah LDII dalam melakukan pemagaran dan pencegahan terhadap pengikutnya agar tidak keluar, sama artinya membahas sesuatu yang kompleks, penuh dengan intrik, hoax, manipulasi, perang opini, kamuflase, dan aksi tipu-tipu yang licik dan licin. Bagi para pengikut yang lugu dan awam yang tidak mampu membedakan antara fiktif dan fakta, mereka tentu tidak dapat mendeteksi hoax, manipulasi, opini dan kamuflase yang dibungkus dalam istilah Fatona Betona Budi Luhur, luhuring budi itu. Maka mereka dengan mudah terprovokasi dan termakan aksi tipu-tipu yang disebarkan oleh para pembesar yang tergabung dalam tim pemagaran dan tim bersih-bersih yang dibentuk oleh Keamiran Islam Jamaah LDII dalam beberapa tahun terakhir ini. Para pengikut setia yang masih tersisa itu dilarang mengintip keluar, dilarang berkomunikasi dengan para mantan pengikut yang telah hijrah, agar mereka tidak mengerti situasi genting yang sedang terjadi saat ini, dan agar mereka tetap merasa nyaman, seakan tidak terjadi apa-apa, seakan semuanya baik-baik saja. Lalu, mereka disuguhkan dengan 30 poin yang berisi tanda-tanda orang-orang yang telah berbeda pemahaman atau yang telah keluar, sebagai upaya untuk mengalihkan perhatian mereka dengan situasi yang genting dan sedang terjadi. Karena mereka tidak mengetahui keadaan yang sedang terjadi, maka mereka pun dengan mudah menelan mentah-mentah semua informasi satu arah yang datangnya dari para pembesar Keamiran Islam Jamaah LDII, yang sesungguhnya informasi itu berisi hoax, palsu, dan penuh dengan modus. Ibarat api dalam sekam, di internal Islam Jamaah LDII saat ini terjadi konflik dengan nuansa politik yang sangat kental. Hal itu mencolok dan sangat kelihatan bagi mereka yang mampu melihat secara jeli. Jelas terlihat dan tercium bagi mereka yang memiliki pemahaman mengenai dunia politik, sosiologi, psikologi, intelijen, komunikasi media, manajemen, dan kepemimpinan. Sungguh dengan mudah kita bisa mendeteksi adanya penggiringan opini yang dilakukan oleh kalangan organisasi LDII sebagai pelindung sekte Islam Jamaah yang dilakukan secara masif ke seluruh jamaahnya yang masih tersisa. Itu sebuah rekayasa yang penuh dengan hoax dan manipulasi, penuh dengan kedustaan dan fitnah yang dimaksudkan untuk mempertahankan dan melestarikan akidah takfiriyah dan menjauhkan jamaahnya dari ilmu haramain yang dianggap sebagai ancaman besar yang bisa memperbaiki pemahaman jamaah yang selama ini menyimpang dan dipertahankan. Beberapa strategi yang dilakukan oleh Keamiran Islam Jamaah LDII dalam mempertahankan eksistensi jamaahnya. Yang pertama, memboikot para ulama. Ini adalah langkah yang paling pertama dan paling banyak dilakukan terhadap pengikut-pengikut Islam Jamaah yang telah hijrah, dilakukan oleh kalangan internal Keamiran Islam Jamaah kepada setiap jamaah yang hijrah atau keluar dari kelompoknya, baik itu mubalik, pengurus organisasi, atau jamaah-jamaah biasa yang memiliki pengaruh. Maka aksi boikot segera dilancarkan, yang bersangkutan segera diberhentikan dari semua kegiatan, dapuan dan atribut kepengurusan yang melekat kepadanya dicabut. Bila dia seorang mubalik, maka dia dilarang mengajar, dilarang nasihat, dilarang mengimami sholat, dan jamaah-jamaah dilarang berkomunikasi kepadanya, dilarang meminta fatwa. Dan hal itu pula yang dilakukan terhadap 3 ulama alumni Haramain, Ustadz Khalil dan kawan-kawan. Mereka dipaksa untuk diam. Sebuah strategi yang dilakukan untuk mencegah para ulama itu
menyebarkan ilmu haramain, terutama bab akidah Ahlus Sunnah. Sesuatu yang sangat ditakuti oleh kelompok berakidah takfiri Islam Jamaah LDI yang mendudukkan imam dan baiat sebagai syarat sahnya keislaman seseorang. Dari pemahaman inilah munculnya akidah Islam Jamaah yang takfiri yang menyatakan bahwa siapa saja yang tidak berbaiat kepada imam Islam Jamaah LDI maka dihukumi tidak sah Islamnya, bukan orang Islam, alias kafir yang mati sewaktu-waktu, kekal di neraka. Kita di dalam jamaah dinasihati supaya tetap menetapi jamaah. Itulah jalan tunggal untuk masuk surga selamat di neraka. Selama orang itu belum bisa meyakinkan bahwa jamaah adalah jalan tunggal, itu belum ada kepahaman. Apalagi, oh jamaah surga, oh lain jamaah juga bisa lah. Itu berarti masih gelambiar, masih belum dikatakan paham jamaah. Nah, maka yang dikatakan paham jamaah adalah jamaah surga selain neraka semua. Islam Jamaah juga menghukumi orang yang keluar dari kelompoknya sebagai murtadun, keluar dari Islam. Semua orang yang keluar atau dikeluarkan dari Islam Jamaah LDI maka hukumnya murtad. Pemahaman inilah yang menjadikan kelompok Islam Jamaah LDI beribadah secara eksklusif dan tertutup. Praktiknya Jamaah LDI dilarang bermakmum kepada imam sholat yang bukan warga LDI. Kalaupun terpaksa menjadi makmum, maka sholatnya diniati sholat sendiri atau munfarid. Warga LDI tidak sah sholat di masjid non-LDI. Sholat Jumat di masjid non-LDI dihukumi tidak sah. Jika tidak menemukan masjid LDI, maka diperintahkan untuk sholat Jumat sendiri di tempat tersembunyi. Warga LDI juga tidak dibolehkan menikah dengan orang yang bukan warga LDI. Kalaupun ngotot ingin menikah, maka calon pasangannya yang non-LDI itu harus baiat terlebih dahulu kepada imam besar LDI atau minimal bersedia diajak mengaji terlebih dahulu. Mereka nggak mikir semua itu. Pokoknya dibilang kalau keluar dari LDI udah murtad aja. Dan alhamdulillah dengan melihat tingkah-tingkah orang LDI yang seperti itu, saya semakin mantap untuk nggak mau melihat lagi yang sudah-sudah. Saya semakin mantap lagi bahwa mengatakan oke, LDI ini ternyata hanya organisasi yang mendengarkan kata pengurusnya, bukan orang yang berpikir dengan dalil. Warga LDI dilarang mendoakan ampunan kepada orang tua, saudara, kerabat, teman, tetangga, sahabat yang meninggal dunia, dan bukan warga LDI. Ini karena semua orang yang bukan warga LDI dianggap kafir, sehingga haram untuk dimintakan ampun, dan masih banyak lagi praktek takfiriyah di kalangan Islam Jamaah LDI yang belum terekspos ke publik. Yang kedua, membentuk opini negatif terhadap ulama dan mantan pengikutnya yang hijrah. Ini dilakukan oleh keamiran Islam Jamaah LDI dengan mengirim penerobos-penerobos untuk turba ke daerah-daerah, guna menyampaikan ke seluruh jamaah LDI bahwa orang-orang yang keluar dari jamaah mereka itu adalah gerombolan pengkhianat, zagu, merezil, menyimpang, resolusi, ambisi ingin menjadi amir, Bal'am, bahkan dikatakan sebagai iblis yang tidak taat kepada perintah Allah. Opini ini dibangun untuk merusak dan menghancurkan citra para ulama dan mantan pengikut Islam Jamaah LDI yang telah hijrah dengan menggunakan teknik framing. Jamaah-jamaah kemudian dilarang tabayyun dengan alasan Bapak Imam memiliki kewenangan penuh untuk menonaktifkan siapa saja dari dapukannya, termasuk para ulama sekalipun. Adapun jamaah tinggal taat saja, taat imam surga, tidak taat imam neraka.
marmut ena iwae, manut ena awae, kata para penerobos itu. Yang ketiga, flying victim. Selain membentuk opini negatif, selanjutnya keamiran Islam Jamaah juga menciptakan flying victim. Dengan merekayasa cerita, seakan-akan para ulama itu memusuhi pribadi sang amir Islam Jamaah. Jamaah LDI dipaksa untuk percaya bahwa Ustadz Khalil dan kawan-kawan ingin merebut kursi keamiran. Jamaah diajak untuk berbelas kasihan kepada Imam Islam Jamaah LDI yang diposisikan sebagai korban. Strategi ini dilakukan dengan cara yang sangat halus dengan menggunakan teknik psikologi dan komunikasi massa. Para ulama dianggap sebagai pengkhianat yang setelah dibiayai mahal-mahal untuk sekolah malah ingin merusak jamaah, merongrong jamaah. Para ulama itu dikatakan keblinger, ambisi ingin menjadi imam, bahkan dikatakan sebagai iblis yang menolak taat kepada Allah. Dikatakan pula bahwa Bapak Imam telah berusaha mengatur dengan adil, berusaha mengajak semua jamaah masuk surga, tapi malah diolok-olok oleh para ulama keblinger itu. Yang keempat, putus hubungan. Selain melarang jamaahnya untuk tabayun, Pusat Keamiran Islam Jamaah LDII juga memerintahkan pengikutnya untuk putus hubungan dengan Ustadz Khalil dan kawan-kawan. Nomor kontak para asatis itu wajib dihapus. Dilarang memfollow up akun-akun media sosial para asatis. Tidak hanya itu, warga LDII bahkan diperintahkan untuk bercerai dari pasangannya yang keluar atau dikeluarkan dari Islam Jamaah LDII. Sejumlah pengusaha juga diperintahkan memecat karyawannya yang terbukti keluar atau dikeluarkan dari Islam Jamaah LDII. Hubungan kekerabatan diputus, hak waris juga dihapus antara orang tua dan anak, antara suami dan istri. Hubungan kekerabatan diputus lantaran salah satu dari mereka keluar dari Islam Jamaah LDII. Yang kelima, pengalihan isu. Setelah sejumlah asatis dimurtadkan, selanjutnya Keamiran Islam Jamaah LDII membuat pengalihan isu dengan menebar hoax. Dibuatlah cerita fiktif bahwa para asatis itu ingin melakukan perebutan masjid dan aset sabilillah, yang tujuannya mengalihkan perhatian segenap jamaah LDII agar tidak memahami apa yang disebut sebagai akidah takfiri. Maka dibuatlah 30 poin tanda-tanda orang yang sudah berubah pemahaman. Istilah yang digunakan oleh Keamiran Islam Jamaah LDII bagi pengikutnya yang telah hijrah. Materi ini dijadikan materi pokok dan utama dalam setiap pertemuan dan kegiatan pengajian jamaah LDII. Dikatakan bahwa orang-orang yang keluar dari Islam Jamaah LDII itu bersatu untuk merebut dan menguasai pusat keamiran. Mereka ingin mendirikan keimaman sendiri. Namun karena gagal, maka mereka berusaha merebut aset sabilillah. Yang keenam, Keamiran Islam Jamaah mengeluarkan ancaman sanksi. Ancaman sanksi bagi yang nekat melakukan tabayun atau kedapatan terus melakukan komunikasi dengan para asatis dan mereka yang telah keluar. Ini dimaksudkan untuk menakut-nakuti para pengikut yang masih tersisa dan masih setia. Utamanya, mereka yang memiliki dapuan dalam keamiran maupun dalam keorganisasian. Ancaman berupa penonaktifan dari dapuan akan diboikot hingga pengusiran. Dan itu sudah dialami banyak mubalik maupun pengurus yang telah menjadi korban. Semua itu dilakukan sebagai upaya pemagaran atau lockdown untuk menggunakan kekuasaan keamiran. Dengan menggunakan kekuasaan keamiran, membungkam para ulama, membatasi ruang gerak para jamaah. Dan ironisnya, karena keterbatasan pengetahuan dan keilmuan, masih banyak pengikut Islam Jamaah LDII yang takut dengan ancaman kosong itu. Mereka takut melanggar larangan Bapak Imam, karena takut kehilangan tiket masuk surga. Maka daya kritis para kamiun
Istilah lain untuk pengikut Islam Jamaah LDI itu menjadi mati dan hilang. Mereka memilih pasrah dan nerimo ing pandum. Menyikapi strategi dari pusat kabinet Islam Jamaah LDI itu yang begitu masif, maka memang sudah saatnya pemerintah mengambil tindakan tegas. Dibantu majelis ulama dan mahkamah tertinggi di negeri ini untuk tujuan menyelamatkan akidah umat dari upaya penyesatan yang dilakukan secara terstruktur. Sudah saatnya pemerintah bersikap tegas, membasmi kelompok yang meresahkan masyarakat, memecah belah persatuan bangsa dan negara ini sebelum semuanya terlambat. Majelis Ulama Indonesia bersama Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Menteri Agama, dan Menteri Dalam Negeri harus segera menengahi masalah ini. Penanganannya bisa dilakukan secara tertutup apabila alasan ingin mencegah terjadinya gejolak di tengah masyarakat. Dan tentu saja pemerintah lebih paham tentang hal tersebut. Untuk sahabat, kerabat, dan kawan-kawan yang masih berada di dalam kelompok firqah ini, tidak ada pilihan lain selain hijrah, meninggalkan akidah takfiri menuju kepada akidah ahlus sunnah. Menunda hijrah hanya akan merugikan diri sendiri. Bertahan dalam sistem yang mengkafirkan ahli tauhid adalah pilihan yang sangat mengerikan. Sesulit apapun persatuan dan persaudaraan mereka, tetap dianggap berbahaya lantaran akidahnya yang takfiriyah. Itu menganggap orang Islam di luar jamaah mereka kafir. Terutama disertai dengan sikap ta'assub, taklid buta, serta berbagai bentuk bid'ah amaliyah yang menyelisihi syariah dan sunnah. Takfiri adalah sebuah kategori dosa yang sangat besar, pelakunya diancam kekafiran, sebagaimana sabda Nabi yang bermakna, barang siapa yang berkata kepada saudaranya seagama, wahai kafir, maka pengkafiran itu akan kembali kepada salah satu dari keduanya. Jika tidak benar, maka ucapan itu akan kembali kepadanya. Semoga Allah membuka hati segenap saudara kita yang masih terjebak dalam hizbiyah Islam Jamaah LDI dan bisa kembali ke pangkuan kaum muslimin, berdiri sejajar dengan jamaatul muslimin dengan menjalankan agama yang baik dan benar, tidak lagi mengkafirkan kepada para ahli tauhid dan kepada sesamanya kaum muslimin. Sekian celotehan.